Shalom, selamat pagi. Yuk kita menyembah Tuhan ya. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan pujian di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan pujian di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan pujian di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Pujian itu membawa pembebasan. Kalau kita nyanyikan dengan segenap hati dan mengizinkan Roh Kudus menuntun kita, maka itu tidak hanya membuat jiwa kita nyaman. Kalau kita pergi di beberapa tempat itu banyak tempat-tempat karaoke. Ya. Kenapa orang suka ke karaoke? Karena ya keren ya, nyanyi, ada musik, peralatannya bagus. Yang nggak bisa nyanyi jadi kelihatan keren dengan iringan musik yang bagus. Tapi juga itu kita seperti apa ya? Mengekspresikan jiwa kita dan merasakan nyaman ya. Padahal itu lagu-lagu secara umum dan lagu-lagu yang kita mungkin dengar ya bisa membuat kita terharu ya, bisa membuat kita jadi semangat. Nah, kalau lagu-lagu yang kita nyanyikan, lagu-lagu yang biblical yang dari firman Tuhan, lalu kita nyanyikan dalam tuntunan Tuhan, maka lagu-lagu itu tidak hanya menyegarkan ya, jiwa kita, tapi itu membawa kemerdekaan. Makanya dikatakan di hadirat-Mu ya ada sukacita, ya, ada kekuatan, ada kemenangan. Ya. Pada waktu kita datang ke hadirat Tuhan, kita membawa pujian penyembahan, itu memerdekakan kita. Ada satu buku yang judulnya itu menarik sekali ya. Dalam bahasa Inggris itu answers ya, jawaban, waiting in His presence ya. Jawaban doa itu sedang menantikan kita pada saat kita datang menyembah Tuhan dan kita istilahnya tuh dalam tanda kutip masuk hadirat Tuhan ya. Ini satu dimensi rohani yang sukar dijelaskan dengan kata-kata, tapi kalau kita pernah ngalami, kita akan tahu membedakannya itu. Kalau kita sedang persekutuan ya, begitu rupa membaca firman Tuhan, tiba-tiba firman itu kita seperti larut dalam satu situasi, ya, firman yang sedang kita baca itu. Saya dulu punya teman, dia suka baca. Ada buku kecil itu ya, Coping Ho ya, saya nggak pernah baca sih. Bukunya kecil dan saya lihat teman saya itu baca berdiri nyander di pagar rumah saya pada waktu malam dengan lampu di depan pagar rumah saya itu yang relatif gak terlalu terang. Terus saya lihat dia baca serius sekali.
Lalu temannya yang lain yang suka baca Koping Ho juga tuh nanya, gimana? Bagus nggak? Terus dia jawab gini, belum perang ini. Ya, jadi dia baca buku tersebut, setahu saya nggak ada gambar itu. Koping Ho itu kayak bukan komik ya, kayak novel begitu ya. Tapi dia bisa tenggelam dalam bacaannya itu sehingga seperti dia lihat film. Saya tidak terlalu suka baca novel, tapi waktu saya SMP ada tugas mesti baca novel dari pelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa pilihan, ya saya pilih yang tipis, lalu kami disuruh buat sinopsisnya, ringkasannya. Jadi itu salah satu tugas ya. Nah, terpaksalah saya baca ya. Tapi teman-teman saya pada masa itu, kalau sekarang saya nggak tahu ya, sekarang kan semuanya banyak elektronik. Ada di gadget itu ada apa ya, Wattpad atau apalah ya. Tapi dulu tuh novel, dan tebel-tebel nggak ada gambar kan. Tapi waktu orang baca, orang bisa tenggelam di dalam pembaca novel itu, larut ya, merenungkan, membayangkan situasi yang seperti apa. Bahkan dari novel-novel tersebut dibuatlah jadi film. Film-film tersebut bisa menjadi film-film yang terkenal. Nah, novel sendiri bisa macam-macam. Yang dulu biasanya kalau dibilang novel zaman saya itu ya novel asmara ya, novel percintaan. Tapi saya lihat tebelnya sudah malas bacanya. Tapi beberapa novel tuh jadi film-film yang terkenal. Setahu saya cuma mungkin 1, 2 yang harus saya baca karena itu tugas sekolah ya. Tapi ada juga novel-novel lain, novel-novel detektif ya, Agatha Christie kalau nggak salah. Saya juga belum pernah baca itu sampai belum pernah ya. Paling baca yang pendek-pendek, yang cerita-cerita misteri ya, cukup menarik. Nah, orang bisa larut dalam membaca novel atau cerita-cerita seperti itu, entah itu cerpen, cerita pendek ya, cermen, cerita menengah, atau cerpan, cerita panjang ya. Dan yang mengarang atau menulis itu betul-betul bisa menuangkan imajinasinya dalam kata-kata yang menarik sehingga orang bisa baca novel tersebut, orang beli, baca berjam-jam ya. Dan hidup dalam alam imajinasi sebenarnya ya. Imajinasi yang muncul karena baca novel tersebut. Nah, baca firman juga gitu sebenarnya. Kalau kita baca, kita izinkan Tuhan menolong kita, itu kita kan bisa nikmati begitu rupa. Itu yang dikatakan hamba Tuhan Smith Wigglesworth ya, consume the word ya, nikmati, makan firman Tuhan itu until it consume you, sampai firman itu memakan Anda, menelan Anda, menguasai Anda. Nah, kalau kita sampai di situ, jawaban-jawaban doa yang kita perlukan tuh ada di situ. Ya, kadang-kadang kita itu tanpa sadar, misalnya kita mengalami satu kebutuhan ya, entah kita butuh pertolongan dalam bidang pekerjaan, atau sedang mengalami sakit, lalu kita bilang tolong doakan ya. Ya, kita berharap aku didoakan bim salah bim ya, ada kuasa doa dan itu betul, lalu kita sembuh. Itu nggak salah ya, betul sekali. Tapi cepat atau lambat ya, sebaiknya cepat ya. Kita perlu belajar bagaimana firman itu mencukupi semua yang kita perlukan, bahkan kita inginkan. Sehingga bukannya kita nggak mau minta didoakan orang lain, tapi karena nyaris semuanya sudah terpenuhi sebelum kita minta didoakan. Kenapa? Karena kita baca firman, firman itu mengajari kita melakukan apa yang kita dapat dari firman, kita putuskan untuk percaya, kita setia, konsisten, maka apa yang kita harapkan, ya kita inginkan itu terjadi dengan sendirinya. Memang nggak salah kita minta bantuan untuk didoakan orang lain, karena Paulus juga bilang begitu, tolong doakan aku, supaya aku diberi keberanian ya untuk menyampaikan kabar baik. Dan itu nggak salah. Ya. Kalau di gereja mungkin kita selalu diajar mendoakan para pemimpin kita, ya. Itu juga nggak salah, tapi jangan sampai doa itu menjadi satu liturgis ya. Kadang-kadang saya mikir kalau dalam sehari itu ada 3 pertemuan ya, lalu yang hadir itu orang-orang yang sama, kadang-kadang doa yang sama itu dinaikkan ya, persis sama ya, nyaris persis sama.
Kadang-kadang saya sampai berpikir apa harus seperti itu ya. Jadi doa itu jadi sesuatu yang kehilangan nilai fellowship-nya dengan Tuhan. Karena isinya tuh cuma daftar aja. Ya. Kita mengulang doa yang sama, bahkan di hari yang sama. Kadang-kadang saya suka mikir, apakah kita ngerti ya apa yang kita naikkan. Sampai saya suka bercanda, rekam aja, nanti setiap mau kebaktian kita puter aja itu rekaman kita ya. Harusnya nggak seperti itu ya. Kita harus belajar fellowship ya. Fellowship itu sama kayak, bayangkan kalau kita ke rumah teman kita. Coba, apakah kita mengulang kata-kata yang sama setiap kali kita ketemu dengan dia ya. Itu nggak ada connectionnya ya. Ada beberapa cerita ya ketika orang-orang yang pertama kali mau ketemu orang yang dia senengin ya, mau menyatakan isi hatinya gitu ya, mau memproklamasikan, maka latihan ya ucapan kata-kata itu ya. Karena grogi sekali ya, takut setelah menyatakan ditolak gitu, kira-kira kayak begitulah mungkin. Nah bayangkanlah, itu diulang setiap ketemu, kalimat yang sama itu diulang, itu gimana rasanya? Kita mungkin sudah jadi pacar, tapi kita masih, cara ngomong kita itu begitu liturgis ya. Di mana fellowship-nya itu? Ya. Mungkin mindset kita tentang Tuhan atau tentang doa itu yang perlu kita benahi. Ya. Nah, kembali ke buku yang saya ceritakan tadi, itu memang ada dimensi rohani ya. Kalau kita sering berdoa dan kita belajar ya, ada satu saat tertentu sukar dibilang dengan kata-kata. Kita mengerti ini saatnya kita untuk ngomong, deklarasikan sesuatu. Ada hamba Tuhan yang mengatakan itu yang namanya alam surgawi ya, alam surgawi atau alam dunia roh, di mana ketika kita mendeklarasikan hal tersebut, maka itu dampaknya nyata dalam dunia roh ya, dalam alam roh. Lalu tidak lama akan terrealisasi ya. Contoh begini, saya pernah mengalami sekian tahun yang lalu kerja di satu perusahaan, lalu salah satu perusahaan, karena itu grup perusahaan ya, salah satu perusahaan itu ditutup. Dan ada gaji saya dari perusahaan tersebut yang tiap bulan dibayarkan. Karena perusahaan itu tutup, maka logikanya menurut salah seorang direktur ya gaji saya nggak dapat sebanyak yang biasanya lagi. Karena dari perusahaan itu ditutup ya. Walaupun sebenarnya tidak sesimpel itu saudara ya. Kalau menutup perusahaan itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi ya. Nah, saya ingat ketika saya ketemu dengan dengan direktur keuangannya, dia bilang, ya jadi gaji kamu dari perusahaan ini hilang. Ya. Waduh, itu rasanya lumayan nyesek itu ya, besar sekali. Tapi saya nggak membantah ya, saya diam aja. Tapi waktu di jalan, saya pulang dari kantor sambil saya nyetir mobil, itu saya berbahasa roh. Ya. Alkitab mengajarkan untuk banyak berbahasa roh. Ya. Itu menolong kita untuk lebih menyadari kehadiran Tuhan, menolong kita untuk berdoa dalam tuntunan Tuhan. Nah, waktu saya sedang berbahasa roh itu, sambil nyetir, tiba-tiba saya mengerti, ini yang mau ngambil uang saya ini bukan dari Tuhan. Kadang-kadang kita suka mengutip perkataan Ayub yang nggak benar ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita baca di Alkitab, di kitab Ayub, yang ngambil itu bukan Tuhan. Ya kita bilang diizinkan Tuhan, tapi ada sebabnya kenapa sampai itu terjadi. Tapi yang jelas yang ngambil bukan Tuhan. Jadi jangan ambil ayat yang tanpa pengertian dengan benar kita kutip itu jadi iman kita. Ya, bukan Tuhan yang mengambil. Jadi saya mengerti ini iblis yang mau ngambil ya. Sebab Tuhan itu Tuhan yang baik, God is love, Allah adalah kasih. Dia memberi, bukan dia mau mengambil. Ya. Jadi tiba-tiba saya sadar ini yang mau ngambil uang saya ini adalah iblis. Lalu
sementara setir mobil tuh langsung saya berkata-kata dengan penuh keyakinan, hai iblis, lepaskan uangku ya, lepaskan uangku lewat Pak ini, lepaskan uangku lewat Ibu ini, lepaskan uangku lewat, saya sebutkan semua ya. Sendirian saya di mobil, tapi saya ngerti waktu itu saya ada dalam satu dimensi rohani di mana perkataan saya itu powerful sekali. Karena sebelumnya saya berbahasa roh ya. Saya mengucapkan isi hati saya ini ya lewat bahasa roh yang otak saya nggak mengerti, tapi hati saya connect kepada Tuhan. Dan tiba-tiba muncul pengertian, ini yang ngambil uang saya bukan Tuhan, tapi iblis. Lalu saya butuh waktu beberapa menit itu ya, ora lama sana, dan sambil saya tengking, lepaskan uangku, ya iblis, dalam nama Yesus. Saya sebutkan orang-orang yang punya posisi ya dalam soal seperti itu ya. Direktur keuangannya, direktur utamanya, ya semua pokoknya sebutkan ya. Gak ada yang dengar, cuma saya sendiri di mobil. Yang jelas ya Tuhan dengar dan iblis juga dengar ya. Lalu sampai di rumah saya cerita sama istri saya, ya sudah, kita berdoa ya. Kami berdoa sudah, ucap syukur. Besok paginya saya ada meeting dengan direktur utama, dan dia tanya ya, itu kamu ada gaji dari perusahaan itu kan? Oh iya ada. Terus gimana? Ya katanya hilang. Oh nggak bisa gitu dong. Nah dia yang bela saya. Dia telepon direktur keuangan. Dia bilang itu nggak bisa ya. Perusahaan yang sisa yang ada yang harus patungan untuk menutupi jumlah yang awalnya menjadi gaji saya dari perusahaan yang ditutup itu. Wah ini direktur keuangan ini nggak setuju karena dia merasa dia dekat dengan pemegang saham mayoritas gitu ya. Jadi terus mereka dia telepon orang yang menempatkan dia di situ ya. Terus nggak tahulah mereka debat atau apa, tapi akhirnya keputusan keluar dari penyetor modal terbesar ya dari perusahaan itu. Gaji saya tidak berubah. Sisa perusahaan yang ada yang harus patungan untuk menutupi gaji yang sebelumnya saya terima dari perusahaan yang sudah ditutup itu. Ya. Nah itu contoh bagaimana saya berdoa di dalam satu alam rohani, saya deklarasikan, itu kan ada ayatnya ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, tunduk pada Allah itu berarti kita nurut sama Tuhan. Arti praktis lainnya tunduk ya menyembah Tuhan. Izinkan Tuhan membuat sinkron hati kita dengan kehendak Dia. Lalu lawanlah iblis, itu bagian kita juga. Ya, jadi setelah tunduk pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu bahasa aslinya, ia akan lari terbirit-birit. Ya, jadi saya deklarasikan, saya tengking dan iblis lari. Dalam dunia roh itu sudah beres, terrealisasi dalam dunia nyata. Saya nggak bela diri, ya, saya nggak lapor sama direktur yang lain. Saya cuma pertama doa, bahasa roh, lalu saya tengking, habis itu saya cerita istri saya, kami mengucap syukur, dan besoknya bukan saya yang membela itu ya, salah satu direktur ya yang bela. Jadi itu contoh bagaimana jawaban itu tersedia di dalam hadirat Tuhan, ya, di dalam alam roh waktu kita memuji menyembah Dia. Itu sebabnya membaca, merenungkan firman Tuhan itu menjadi hal yang mendasar sekali. Ya. Memang butuh waktu, ya. Tapi kalau kita konsisten untuk baca renungkan firman Tuhan, itu akan mengubah cara berpikir kita. Di Mazmur 119 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kehidupannya supaya bisa bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hatiku kusimpan janjimu supaya aku tidak berdosa. Ya, jadi sebenarnya karena renungkan firman. Dan itu nggak bisa digantikan dengan yang lain. Doa pelepasan mungkin membantu, pengurapan itu membantu, didoakan orang lain cukup membantu. Tapi secara pribadi kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan lewat merenungkan firman Tuhan. Ya, nikmati firman-Nya, itu bagian kita. Amin.